Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sobat otomotif. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pengisian pada sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, sistem pengisian pada sepeda motor sangatlah penting, khususnya bagi kendaraan sepeda motor. Bila mana sistem pengisian tadi tidak berfungsi dalam kendaraan sepeda motor, pastinya kendaraan itu akan mengalami terjadi masalah pada khususnya di sistem starter dan juga komponen yang lainnya. Nah, jika kita membahas tentang pengisian, di situ pastinya akan ada baterai, yaitu aki. Di mana fungsi dari aki ini adalah menyuplai ke seluruh komponen kelistrikan yang berada dalam sepeda motor itu sendiri. Coba bayangkan ketika tidak ada pengisian di dalam baterai ini, ketika baterai mengeluarkan arus yang begitu besar untuk menyuplai semua komponen kelistrikan, tetapi tidak ada suplai balik di baterai tersebut, yang pasti baterai tadi akan mengalami pengedropan atau kerusakan pada baterai itu sendiri, sehingga kelistrikan lainnya tidak berfungsi. Jadi disinilah fungsi dari sistem pengisian ini berjalan. Nah, sekarang saya akan membahas ketika kita mempelajari sistem pengisian ini, kita bisa mengetahui apakah aki yang dikeluarkan cukup baik, terus pengisiannya apakah normal. Nanti akan saya dijelaskan secara rinci di akhir video. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan komponen apa saja sih yang berada dalam sistem pengisian ini. Yang pertama ada komponen yaitu alternator atau biasa kita bilang spool. Nah, di sini spool atau alternator ini berfungsi sebagai sumber arus utama dari sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, di rumah kita sumber arusnya dari mana sih? Sumber arusnya itu dari listrik, yaitu PLN. Tapi kalau di sepeda motor sumber arusnya adalah dari spool atau alternator. Nah, bila mana spool tadi berputar, ada akan daya magnetik yang akan mengeluarkan sebuah arus. Nah, arus inilah yang akan menyuplai ke semua komponen. Semakin spool tadi berputar semakin keras, semakin kencang, arus yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, itu adalah komponen yang pertama dari spool atau alternator. Komponen yang kedua yaitu ada di sini ada kiprok, seperti yang saya bilang ini. Yang saya pegang ini adalah kiprok atau biasa disebut regulator rectifier. Nah, kiprok inilah yang sangat penting bagi sistem pengisian. Dialah yang mengubah arus dari spool tadi menjadi DC. Arus dari spool arah searah dibolak-balikan oleh kiprok menjadi bolak-balik oleh kiprok ini, yang akan menyuplai ke aki dan akan menjadi pengisian yang lebih baik ke aki. Nah, selain kiprok mengubah arus AC ke DC, fungsi dari regulator ini bukan hanya itu, tapi fungsi dari regulator ini yang kedua adalah sebagai penahannya arus. Karena seperti yang kita ketahui, spool berputar semakin keras, arus yang dikeluarkan juga semakin besar. Arus yang dikeluarkan akan semakin besar mengikuti putaran dari spool itu sendiri. Bila mana kiprok ini penahannya rusak, arus yang dari spool tadi yang masuk ke kiprok akan tidak ditahan, sehingga akan menyuplai komponen seperti aki dan ada lampu juga, akan menyebabkan akan terjadi overvoltase di situ. Aki akan jadi cepat kembung, juga aki akan cepat rusak komponennya. Karena ketika kita mengikuti putaran spool ini, arus yang dikeluarkan dari spool itu sangat besar, bisa mencapai 17 sampai 18 volt. Tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komponen kelistrikan. Contohnya lampu. Banyak di sepeda motor sekarang, kita berkaca sepeda motor zaman dulu Grand, di sana untuk sistem lampunya menggunakan dari arus dari spool yang masuk ke kiprok ini dan lanjut diteruskan ke lampu. Sedangkan yang kita ketahui, lampu sepeda motor itu hanya bertahan di voltase 15 volt sampai 16. Nah, bila mana penahan dari kiprok itu rusak, pastinya akan membuat lampu cepat putus. Mengapa demikian? Karena arus dari spool yang dikeluarkan masuk ke regulator tidak ditahan. Arus tadi keluarnya 18 volt langsung keluar begitu saja, sehingga masuk di lampu yang membuat lampu tadi cepat putus. Oleh sebab itu, regulator di sini sangat penting sekali bagi sistem pengisian. Begitu juga yang di aki. Sekarang kita akan memfokuskan pada yang di aki saja. Nah, tiga komponen ini dari kiprok, aki, dan regulator ini adalah fungsi komponen utama dalam sistem pengisian dalam sepeda motor. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada jalurnya. Kepada jalurnya ini saya sudah gambarkan sedikit gambaran bahwa jalur dalam pengisian sepeda motor yang umum, karena kebetulan di sini saya ada motor Revo. Yang saya pakai adalah motor Revo lama. Jadi saya akan coba rangkaiannya seperti halnya yang ada pada motor Revo ini.
Seperti yang saya gambarkan berikut ini, seperti kata saya tadi bilang bahwa komponen yang penting ada 3, yaitu dari alternator, dari kiprok, dan dari baterai itu sendiri. Nah, dari alternator yang saya pakai ini, karena kita pakai motor Revo, ini akan ada keluaran 3 kabel. Karena di motor Revo ini dia memakai pengapian AC. Jadi kalau pengapian AC itu jalurnya sendiri. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi kita terfokuskan pada 3 kabel yang menyatu ini, yaitu ada kabel warna putih, P ini lambangnya putih, K ini lambangnya kuning, dan hijau ini adalah massa. Kalau pada sepeda motor Yamaha itu warna hitam. Nah, kalau pada sepeda motor Honda warnanya hijau. Nah, kita terfokuskan kepada kabel warna putih ini, karena kabel warna putih ini adalah spool pengisian. Dialah yang menyuplai arus ke kiprok sehingga langsungkan ke baterai. Nah, kabel warna putih ini langsung memasuki kiprok. Nah, karena regulator yang ada di sini kita memakai regulator grand, berarti regulator grand berada, jika chipnya berada di posisikan sebelah ini, berarti warna merah ini berada di sini, warna putih berada di sini, warna kuning pojok sebelah kanan saya, dan hijau berada di pojok kanan bawah saya. Jadi adalah modelnya seperti ini. Kita tinggal nyambungkan saja dari sini. Jadi dari spool warna putih masuk ke kiprok, masuk ke regulator. Setelah itu di sini ada dioda yang mengarahkan, yang membolak-balikkan. Yang di jalur searah ini masuk lalu dibolak-balikkan menjadi DC hingga menyuplai ke baterai. Jadi arus warna putih ini masuk ke kiprok. Setelah itu keluarannya ini sudah DC. Jalur masuknya ini masih AC dan keluarnya ini sudah DC sehingga menyuplai ke baterai melalui fuse habis itu ke baterai, dan setelah itu fuse-nya ini bercabang ke kontak juga, dan kontak ini juga akan bercabang lagi ke semua komponen. Jadi kalau kita melihat rangkaian seperti ini, bila mana kiprok ini akan rusak pengisiannya, dia akan terputus sampai di sini. Ini akan terputus sampai di sini. Tapi tetap bisa menyuplai semua komponen lewat mana? Benar, lewat aki. Karena ketika kiprok ini tidak berfungsi, sepeda motor tadi masih bisa menggunakan starter, masih bisa menggunakan lampu rating, klakson. Bila mana, ini catatan, bila mana aki yang ada di sini dalam kondisi yang bagus, kondisi yang penuh. Kondisi yang penuh aki itu di rentang, jika kita pakai alat itu di 12,4 sampai di 13,8. 12,8. Di atas itu aki akan mengalami over voltase, di bawah itu juga aki kekurangan daya untuk menyuplai khususnya sistem starter. Nah, jalur pengisian di sini aki akan menyuplai ke kunci kontak dan menyuplai ke semua komponennya. Tapi bila mana aki ini dayanya turun, dia tidak akan dilakukan pengisian, sehingga ketika baterai itu turun akan membuat tidak bisa menyuplai lagi ke sistem starter, klakson dan lain-lain. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita harus bisa melihat, harus bisa mengecek apakah sistem pengisian pada sepeda motor ini khususnya benar-benar bisa lancar, benar-benar bisa tersampaikan dengan mulus apa tidak. Karena ketika banyak terjadi kiprok ini, terkadang ada kiprok itu tetap bisa menyuplai ke dalam aki, masih bisa menyuplai, tapi suplaiannya tidak bagus. Seperti contoh baterai smartphone kalian, kalau HP-nya kalian dikasihkan smartphone, dikasihkan cas-casan charger yang agak rusak, dia tetap bisa mengisi. Tapi satu, terkadang smartphone kita lama penuhnya. Yang kedua, terisi penuh tapi itu hanya hoak. Ternyata ketika smartphone kita penuh, ternyata dapat berapa menit sudah kosong. Nah, itu ada terjadi konsleting di situ sehingga arus yang masuk tidak maksimal. Nah, kita bisa mengecek nih. Kita bisa mengecek, nanti akan lakukan pengecekan apakah dari spool ini benar-benar bisa menyampaikan ke regulator dengan bagus, dan regulator menyampaikan ke baterai apakah dengan baik juga. Nah, itu akan dilakukan pengecekan. Dan kita akan selalu ingat, saya sampaikan lagi, bahwa regulator atau kiprok yang berada di sini ini ibaratkan kalau smartphone kita adalah chargernya ya teman-teman. Jadi chargernya dari handphone kalian ya, kalau di sepeda motor namanya kiprok ini. Ketika kiprok ini berfungsi mengubah arus dari AC ke DC, hampir mirip dengan smartphone kita. Ketika kita cupkan ke dalam listrik, dia akan mengubah arusnya dan menyuplai ke baterainya tersebut. Sama seperti ini. Nah, sekarang kalau kita bahas lebih lanjut lagi tentang spool, sebenarnya banyak sekali sekarang model spool. Khusus sekarang ini sudah full DC, jadi semuanya tidak ada pengapiannya AC, tidak ada lampunya AC seperti di sini, tapi semuanya sudah masuk lewat pengisian. Tapi karena sekarang kita akan bahas motor Revo lama, jadi adalah rangkaiannya adalah seperti ini. Nanti kita akan dilakukan pengecekan.
bagaimanakah cara mengecek spoolnya yang benar, bagaimana cara mengecek kiproknya yang benar, dan bagaimanakah cara mengecek baterainya. Ketika tadi sudah dilakukan pengecekan dan semuanya bagus sesuai standarisasi, pastinya motor tadi akan maksimal. Pastinya motor tadi sudah akan bagus dalam pengisiannya. Di sini pengisian sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga, merawat, dan selalu dilakukan pengecekan. Nah, sekarang tadi sudah dua yang dibahas, ini fuse. Jadi kalau fuse semuanya mungkin sudah tahu bahwa fuse ini juga berfungsi sebagai pengaman. Bila mana nanti dari kiprok ini ternyata penahannya dari kiprok ini mengalami masalah, dia tidak akan langsung menuju ke kunci kontak sehingga merusak komponen yang lain. Jadi fuse ini akan membunuh dirinya sendiri, akan memutuskan dirinya sendiri apabila di sana ada terjadi konsleting. Terjadi konsleting, fuse ini akan memutuskan dirinya sendiri. Banyak di bengkel-bengkel umum dia melakukan secara langsung, jadi tidak dilakukan fuse, dia langsung dicampurkan kabel sama kabel langsung dicampurkan. Sebenarnya itu cukup bahaya karena apabila ada jalur yang konslet itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain, seperti itu. Nah, dari fuse ini akan langsung ke baterai. Nah, baterai ini adalah penampung arusnya. Baterai itu adalah penampung arus sementaranya dari spool menuju kiprok dan dilancarkan ke baterai ini. Baterai inilah yang mengisi dan dia yang menyimpan sebuah daya sehingga dia ada punya daya saving di sini. Apabila dayanya tadi itu sudah maksimal, otomatis kinerja dalam kendaraan sepeda motor sudah cukup baik. Nah, oke. Sekarang ini kita akan menggunakan pengecekan. Nah, yang saya pakai di sini adalah dua alat. Yang saya pakai di sini adalah dua alat. Yang pertama kita pakai pen tester. Jadi kalau kita mengecek pengisian ini kita butuhkan alat-alat kelistrikan seperti ini. Yang sebelah kiri saya ada namanya pen tester DC dan yang sebelah kanan saya ini ada mikrometer yang kita gunakan untuk bukan mikrometer ya multitester yang kita gunakan untuk mengecek apakah layak apa tidak spoolnya tadi, apakah layak apa tidak kiproknya tadi dan baterainya tadi dalam melakukan kinerjanya. Ya, sekarang kita akan coba lakukan pengecekan di sepeda motor yang berada di belakang saya, bagaimanakah cara pengecekannya dan kita bisa tahu sepeda motor tadi benar-benar berjalan dengan bagus, kinerja pengisiannya apa tidak. Oke, ya. Ya, sekarang motor yang kita pakai adalah motor Revo lama, di mana dia melakukan pengapian AC dan dia melakukan pengisiannya dari spool yaitu DC. Jadi kalau kita lihat ini sengaja sudah saya bongkar tebingnya, jadi kita bisa langsung mengecek bagaimanakah cara pengecekan spool yang benar dan bagaimanakah cara pengecekan kiprok yang benar. Jadi kita bisa lakukan praktek teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti yang dilihat, jalur spoolnya dalam kendaraan sepeda motor bebek khususnya ada sebelah motor di sebelah kiri. Kalau di motor matic ada di sebelah kanan. Nah, kita sekarang fokuskan di sini ada kabel. Di sini ada kabel dari spool. Kabel dari spool akan menuju pada kiprok tersebut. Nah, kalau coba difokuskan ini, ya, kabel di sini akan menuju soket. Nah, ini coba saya lepas. Nah, ini akan coba saya lepas. Seperti saya tadi bilang bahwa keluaran dari spool ini akan ada 3 kabel. Yang pertama adalah warna kuning, yang kedua adalah warna putih, dan yang ketiga adalah warna hitam. Nah, saya jelaskan, kuning ini adalah arus yang ke lampu, putihnya ini adalah pengisian yang masuk ke kiprok tadi, dan yang ini adalah massa. Jadi seperti itu jalur pengisian pada sepeda motor Revo di sini. Sekarang kita fokuskan kepada jalur yang warna putih. Bagaimanakah cara melakukan pengecekan bila mana tadi spoolnya dalam keadaan bagus apa tidak? Sebenarnya ada berbagai cara. Yang pertama, kalau kita dalam keadaan darurat, kita melakukannya dengan menggunakan kabel. Jadi kabel itu dimasukkan ke sini. Saya ambilkan kabelnya dulu. Saya lakukan pengecekan kabel di sini, dilakukan masukkanlah kabel ini ke dalam soket yang sebelah sini. Karena ini lurus dengan warna putih. Nah, spool yang bagus adalah ketika dia dilakukan kickstarter, dia akan mengeluarkan api, teman-teman ya, akan mengeluarkan api. Jadi kalau spoolnya itu berfungsi normal, dia akan mengeluarkan api. Kita coba di starter dulu. Nah, ada api, coba lagi. Nah, ada api di sini. Nah, itu adalah cara yang pertama untuk membuktikan bahwa spool tadi berfungsi apa tidak. Nah, ini adalah cara yang pertama dengan menggunakan kabel, tapi ini tidak disarankan teman-teman. Ini tidak disarankan karena takutnya terjadi kebakaran bila mana di situ ada bensin yang keluar atau ada bahan bakar yang keluar sehingga nanti akan menyebabkan risiko kebakarannya lebih besar.
Jadi ini hanya dipakai untuk keadaan darurat saja. Nah, cara yang benar adalah dengan kita menggunakan yaitu adalah pen tester di sini. Nah, pen tester di sini sama dengan seperti tadi, dilakukan dengan cara kickstarter. Cara pengecekannya spool bagaimana? Ingat, warna kabel warna putih, kita harus memfokuskan pada warna kabel warna putih, teman-teman ya. Jadi kita ini akan masukkan yaitu ke massa body, dan sama seperti tadi dilakukan kickstarter. Jadi coba di kickstarter. Ya, cara yang kedua dengan menggunakan yaitu adalah pen tester di sini. Kalau tadi cara dengan kabel ini terlalu bahaya, jadi kita pakai cara yang kedua yaitu pen tester. Jadi pen tester di sini sama fungsinya seperti tadi, kita bisa dapat mengecek spool tadi benar-benar bisa menggunakan fungsinya atau berfungsi apa tidak. Bila mana dia di starter kaki dia timbul di sini ada warna lampu yang menyala, berarti bisa dipastikan spool dalam kendaraan ini atau alternator bisa berfungsi dengan baik. Jadi coba saya sengaja pakaikan kabel karena ini kurang responsif ya. Jadi kadang bisa. Tapi bisa saja kita langsung colokan di sini. Tapi biar mempermudah saya kasih kabel di sini, ditempelkan oleh kabel itu lalu di starter. Coba di starter. Nah, ada hidup lagi. Coba starter lagi. Nah, hidup. Tadi cukup jelas sekali bahwa lampu dalam pen tester ini sudah hidup. Berarti bisa dikatakan spool tadi sudah berfungsi, spool tadi sudah mengeluarkan setrum sehingga siap memasuki dalam regulator. Tapi ini juga belum bisa kita jadikan patokan. Bisa saja seperti saya bilang tadi, spoolnya tadi tetap mengeluarkan arus, tapi arus tadi maksimal apa tidak. Nah, cara yang paling tepat adalah dengan kita menggunakan yaitu AVO digital. AVO analog atau digital sama saja, karena di sini saya memakai AVO digital karena bisa langsung terbaca arus dari spool ini keluarannya berapa. Harusnya ketika sepeda motor dalam keadaan hidup, arus yang disuplai dari spool ini harus kekuatannya harus besar, sekitar 17 sampai 18 volt. Kita coba cek lagi di sini. Jadi kalau keluarnya dari spool karena belum memasuki kiprok, keluarannya masih memakai arus AC. Jadi arahkan selektor kepada arus AC di sini. Nah, di sini sudah ada tulisan bahwa ada arus AC. Jadi di sini dilakukan pengecekan. Jangan lupa selektornya dirubah. Kalau ini DC, mengubah yang dari kiprok, yang di sini adalah AC. Ya, kita menggunakan yang AC karena ini langsung dari alternator. Jadi arusnya masih AC. Ya, sekarang kita lakukan pengecekan. Caranya hampir sama seperti tadi. Jadi kita coba lihatkan di sini. Berapakah arusnya dalam spool tadi mengeluarkan arus. Selektor warna merah kita masukkan kepada soket sebelah sini. Dan yang ini kita tempelkan kepada massa body. Lalu coba di starter kaki. Nah, coba digas. Nah, arus yang keluar dari spool ini sekitar 16 volt. Bisa cukup jelas di sini. Jadi kalau sudah 16 volt itu berarti arus dari spool ini dalam keadaan normal. Yang ke 16 semakin digas, arusnya semakin tinggi sampai ke angka 18 volt, ke 16 volt dan seterusnya. Jadi seperti saya bilang tadi, semakin alternator tadi semakin berputar, arus yang dikeluarkan semakin besar untuk memasuki regulator. Nah, setelah kita mengecek arus dari sini, sekarang kita beralih kepada kiprok. Pada kiprok yang berada di sini. Nah, ini kita terfokuskan kepada warna yang sama yaitu warna putih. Sebenarnya arus antara dari regulator yang sebelah sini memasuki kiprok yang sebelah sini harus sama. Karena di sini ada hanya penyambungan begitu saja antara dari alternator menyambung kepada kiprok. Kalau seandainya jalur yang di sini berbeda sama yang di sini, bisa dipastikan pengantarnya terjadi kebocoran arus sehingga membuat ibaratkan charger smartphone itu chargernya sudah bagus, tapi kabelnya listriknya sudah bagus, tapi penghantarnya yang kepada chargernya itu yang rusak. Jadi kalau seandainya tadi kita ingat di sini voltasenya adalah 18 volt ya. Jadi harusnya di sini juga sampai segitu, 18 volt juga. Jadi sekarang kita coba terlebih dulu. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita dengan mencolokkan selektor warna merah ini ke yang warna putih tadi. Jadi soketnya ini saya lepas dulu. Nah, soketnya saya lepas dulu. Kita terfokuskan kepada kabel warna putih yang berada di bawah ini. Nah, sekarang kita masukkan selektor warna merah kepada soket warna putih lewat atasnya saja. Ini. Nah,
Setelah itu kita tempelkan kabel pada yang selektor warna hitam kepada bodi motor, karena ini berfungsi sebagai massa. Kita coba cek apakah sama main ke angka 16 sampai 18 volt. Coba di starter kita coba hidupkan. Kurang. Nah, gas. Nah, mainnya 36, 28. Ya, matikan. Nah, arusnya meningkat menjadi sampai ke 20. Itu berarti arus yang dari sini masuk ke kiprok ini akan semakin besar bila mana arus dikeluarkan dari spool tadi menuju ke kiprok. Tapi tetap saja meskipun arus yang dikeluarkan ini banyak, keluarnya adalah 22 sampai 20 voltase, tapi tetap karena regulator ini juga berfungsi sebagai penahan. Keluarnya dari sini tetap ditahan oleh regulator sehingga regulatornya tadi dapat melakukan menghindari over voltase di situ. Sistem pengisian ini sangat penting sekali bagi sepeda motor. Bila mana pengisiannya tadi bermasalah, akan bermasalah kepada aki, akan bermasalah kepada komponen yang lainnya juga. Satu hal yang paling gampang ketika kita ingin tahu bahwa pengisiannya bagus apa tidak, kita lepas saja. Kalau itu pengapiannya DC, kita lepas saja akinya. Kira-kira bisa ndak sepeda motor tadi menyala? Kalau sepeda motor tadi tidak menyala, otomatis dia pengisiannya tidak bisa nyampe ke aki. Kenapa? Karena akinya dilepas. Otomatis yang berfungsi adalah regulator kan, atau kiproknya. Kalau kiproknya itu dilepas, kalau akinya dilepas dan kiproknya tidak berfungsi, pastinya motor tadi tidak akan menyala. Jadi itu adalah sedikit ringkasan penjelasan tentang sistem pengisian pada sepeda motor. Bila mana ada kesalahan atau kurang-kurang kata, saya harap mohon dimaklumi. Dan ketika ada kekurangan, kita saling sharing karena kita semua adalah pada metode yang namanya belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.